Bab 646. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Duke of Virtue Pangea. Orang yang memulihkan Red Phoenix Bow, membunuh Arube, dan memusnahkan jarum lapis baja. Di sisi lain, dia adalah orang yang mendorong Han Seokbong ke kematian. Penampilan Duke of Virtue Pangea, Grid, membingungkan semua orang. Kak, kenapa kamu ada di sini? Keberadaan Duke of Virtue Pangea tidak diketahui oleh semua orang. Alasan eksekusi Han Seokbong adalah, karena dia tidak tahu di mana Duke of Virtue Pangea berada. Sekarang, dia muncul di Pangea. Seseorang berteriak dengan berani. Mengapa? Mengapa kamu kembali? Aku lebih suka kamu tidak muncul daripada muncul di akhir. Dia seharusnya tidak meninggalkan kerajaan Cho. Jika dia tetap akan kembali, akan menyenangkan baginya untuk datang, sebelum Han Seokbong dieksekusi. Mengapa? Kenapa sekarang? Orang-orang tahu secara rasional jika Duke of Virtue Pangea tidak bersalah dan jika mereka seharusnya tidak menyalahkannya. Tapi ada perasaan tidak enak, karena dia kembali tepat setelah eksekusi Han Seokbong. Saat orang mencemooh dan mulai menyalahkan Grid. Semua orang diam. Blacksmith maju ke depan. Mereka adalah Blacksmith dari Black Anvil Smithy, Red Tongue Smithy, Blue Flame Smithy, dan tentu saja White Hammer Smithy. Kenapa kamu menyalahkan Duke of Virtue Pangea? Duke of Virtue Pangea bersedia bekerja sama dengan Yang Bans. Dia tidak tahu dia dipanggil, tapi dia tidak takut pada Yang Bans. Duke of Virtue Pangea adalah manusia seperti kita. Mengapa kamu hanya menyalahkan Duke of Virtue Pangea? Blacksmith White yang pernah kurang percaya diri dan pasif, mulai berteriak dengan suara paling keras. Deru seorang pria yang telah berubah berkat Grid. Petik 2. Kata-kata White dan para Blacksmith itu benar. Warga yang dimarahi mereka berubah menjadi sunyi seperti tikus mati. Mereka tidak bisa mengeluh di Grid lagi. Perasaan beralasan mulai menguasai emosi mereka. Harem. Berdiri di atas ubin basah, Grid tampak seperti macan tutul elegan yang berbaring di pohon, ketika dia melihat ke tanah. Dia memandang White dan Blacksmith dengan senang. Mengesampingkan White, aku tidak berharap Blacksmith dari Blacksmith lain untuk membela diriku. Blacksmith memiliki rasa bangga mereka sendiri. Aku harus membawa mereka. Level Blacksmith benua timur sangat tinggi. Secara khusus, para pemilik dari 4 bengkel memiliki potensi untuk mencapai tingkat pengrajin. Akan jauh lebih mudah untuk menghasilkan set Grid, jika dia bisa membawa mereka ke kerajaan Overgearet. Kemudian, suara Park Jurim memasuki telinga Grid. Kamu harus pergi. Kamu akan mengalami rasa sakit dan dendam mereka, jika kamu tinggal di sini. Orang tua di kastil. Grid mendengar dia 10 tahun lebih tua dari Han. Tapi, pinggangnya lurus dan matanya tajam. Grid mengagumi penampilan sehat Park Jurim dan bertanya padanya. Apakah kamu menyalahkanku juga? Bagaimana itu bisa terjadi? Park Jurim segera membantahnya, meski putranya dieksekusi. Dia kehilangan putranya, tapi masih mampu berpikir normal. Dia memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Aku hanya berterima kasih padamu. Itu akan berlanjut di masa depan. Bagus. Grid memahami karakter Park Jurim dan tersenyum lebar. Dia senang bisa mengambil banyak orang baik dari benua timur. Orang-orang yang menyaksikan senyumnya tersentak. Tersenyum. Apa yang lucu, sehingga dia tersenyum. Semua orang berduka, sementara Grid tersenyum sendirian. Orang-orang tidak bisa memahami Grid dan menjadi curiga. Kemarahan dan emosi warga yang mulai ditekan mulai muncul kembali. Tapi, itu hanya sesaat. Itu segera ditekan. Taak. Grid menjentikkan jarinya. Tidak. Lord Han Seokbong. Lady Sua. Semua orang meragukan mata mereka. Itu karena 4 tangan emas muncul di belakang Grid memegang Han Seokbong dan Sua. Orang-orang yang mati, muncul hidup-hidup. Apa yang sedang terjadi? Grid berteriak pada semua orang yang merasa bingung. Hujan deras yang mengubur kesengsaraan orang, tidak bisa menghentikan suara Grid. Itu adalah kualitas tambahan dari stat dignity yang tinggi. Semua orang di tempat ini dicengkeram oleh suara Grid. Aku, Grid, Raja Overgearet dari Benua Barat, akan membuat deklarasi. Benua Barat. Raja Overgearet. Grid. Asal dan identitas Grid. Orang-orang mempelajari fakta baru, tentang Grid dan menganggapnya konyol. Aku akan menculik Tuan Han Seokbong dan keluarganya ke kerajaanku. Petik 2. Katakan pada rajamu, kerajaan Cho akan selamanya menyesal, kehilangan keluarga yang setia padanya kepada Raja Grid yang lemah. Petik 2. Suasana mereda. Grid memiliki ekspresi ganas di wajahnya, tapi tidak ada yang percaya kata-katanya. Jika Han Seokbong dan putrinya benar-benar diculik, mereka tidak akan bertindak begitu tenang. Di tempat pertama, Han Seokbong berada di hukuman mati. Tapi, dia masih hidup. Orang-orang bukan idiot, dan dapat menebak apa yang terjadi. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Air mata mengalir dari mata warga yang basah karena hujan. Alasan mengapa ayah dan putri Han Seokbong masih hidup dan mengapa Grid menculik mereka. Semua orang menyadarinya. Grid menyelamatkan Lord Han Seokbong dan Lady Sua. Petik 1. Dia mengambil Lord Han Seokbong, yang kehilangan tempatnya.
Mengatakan jika mereka diculik. Jika Han Seokbong meninggalkan kerajaan itu atas kehendaknya sendiri, kerajaan Chou akan mengenalinya sebagai pemberontak sejati. Untuk mencegah ini, Duke of Virtue Pangea perlu menjadi alasan di baliknya. Petik 1. Tidak cukup jika dia menyelamatkan hidup Lord Han Seokbong, kehormatannya juga dilindungi. Apakah ada orang lain di dunia seperti ini? Benar sekali. Para warga dengan benar memahami niat Grid. Grid seharusnya kembali ke Pangea suatu hari nanti, dan melahap benua timur. Keluarga Han Seokbong diperlukan untuk ini, sehingga para warga tidak bisa membenci mereka. Dia memikirkannya selama beberapa kali, dalam perjalanan kembali ke Pangea. Duke of Virtue Pangea. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan lady itu. Duke of Virtue Pangea, hore. Hore, Raja Overgearet. Grid, hore. Ratusan ribu orang bersorak di Grid. Itu seperti prosesi yang bans. Pada saat itu, jendela notifikasi muncul di visi Grid. Penduduk Pangea sudah mulai mendewakanmu. Sebagai hadiah khusus, status godmu telah meningkat sebesar 1. Petik 2. Jackpot. Grid nyaris tidak menekan tangisan yang ingin muncul. Itu untuk mencoba dan melindungi martabatnya. Ham. Grid terbatuk-batuk, sementara Park Jurim pindah ke sisi Han Seokbong. Kemudian, dia mengambil scroll itu untuk kembali ke benua barat. Sekarang, mari kita mulai penculikan. Kumpulkan semua orang yang ingin pergi untuk kerajaanku. Grid mengedipkan mata pada Red Phoenix Group dan Blacksmith. Dia berharap sebanyak mungkin anggota Red Phoenix Group dan Blacksmith untuk bergabung sebanyak mungkin. Namun, wah. Sini, aku ingin datang. Keluargaku akan mengikutimu. Aku akan pergi ke neraka, jika aku bisa melayani Duke of Virtue Pangea dan Lord Han Seokbong. Bukan hanya anggota Red Phoenix dan Blacksmith yang berkumpul di sekitar Grid. Sebagian besar dari ratusan ribu orang Pangea yang bersorak untuk Grid berkumpul bersama. Grid tidak lagi bisa berpikir. Dedok. Ibu kota kerajaan Overgearet, Reinhardt. Cepat, aku sibuk. Jangan istirahat, tidak ada waktu. Para warga berlarian kemana-mana. Pertanian, industri, pendidikan, sihir, militer, semua wilayah Reinhardt menderita kekurangan tenaga kerja. Tidak, itu bukan Reinhardt. Itu semua wilayah di kerajaan Overgearet. Jika itu bukan karena dana dan tenaga yang dipasok oleh Duke Steim, kerajaan Overgearet akan menjadi lumpuh. Warga, diperlukan lebih banyak orang. Masuknya player terus meningkat berkat quest terkait yang dianugerahi Set Grid di produksi massal. Berkat mereka, ekonomi pasar direvitalisasi. Tapi, apa ini? Mereka tidak punya apa-apa untuk dijual. Namun, transaksi real estate cepat, karena surplus tanah. Lebih banyak pekerja dibutuhkan di banyak daerah. Tapi tidak mudah bagi NPC untuk menjalankan peran pekerja. Lowell sekali lagi berpikir, jika Grid itu hebat. Sulit untuk mendapatkan NPC profesional, namun Grid dapat mengumpulkan banyak NPC bernama. Akal sehat mengatakan, jika tidak mudah bagi player untuk membangun bantuan dengan NPC dan menjadikannya dimiliki oleh player. Pertama-tama, hanya ada beberapa player dengan NPC di sisinya. Lowell juga sama. Pada saat dia bermain solo, Lowell hanya peduli dengan pertumbuhannya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan hubungannya dengan NPC. Dia hanya mengumpulkan tingkat afinitas moderat dengan NPC, dengan meningkatkan levelnya, menyelesaikan quest, dan meningkatkan item. Biasanya, aku fokus pada pertukaran dengan player, sampai aku perlu berbicara dengan NPC. Tapi, akal sehat itu hilang, ketika datang pada Grid. Lowell bangkit dari tempat duduknya. Sudah waktunya untuk mengunjungi bengkel. Aku harus memberi lebih banyak kekuatan pada Blacksmith. Kerajaan Overgearet adalah kerajaan Blacksmith, dan berusaha keras dalam bisnis Blacksmith mereka. Banyak uang diinvestasikan. Masalahnya adalah jika seperti halnya daerah lain, para Blacksmith kekurangan tenaga kerja. Mereka tidak dapat memenuhi permintaan para pemain. Aku harus memberitahu Han, untuk mengurangi waktu istirahat sedikit lebih lama. Mereka tidak bisa beristirahat akhir-akhir ini, dan sekarang akan berkurang lagi. Lowell tahu, akan ada serangan balik dari Blacksmith. Tapi, itu tidak bisa membantu karena mereka kekurangan orang. Mendesah. Lowell meninggalkan kastil dengan napas dalam-dalam dan berhenti di jalan. Tiba-tiba, pilar cahaya besar muncul di taman istana. Lowell menutup dan membuka matanya, beberapa kali. Dia juga menggosoknya. Dia mencubit pipinya. Dia tidak tahu, apakah pemandangan yang terbentang di depannya adalah mimpi atau bukan. Grid melambai pada Lowell yang membuat ekspresi bodoh. Kamu datang. Apakah ini benar? Lowell menyadari itu kenyataan dan tertawa. Grid tiba di pilar cahaya. Itu karena, area di sekitarnya dipenuhi dengan NPC. Apakah Grid seorang pedagang manusia dalam kehidupan masa lalunya? Bab 647. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. 30.000. Tepatnya 30.000 orang.
Itu adalah premis yang membutuhkan banyak waktu, tapi sebuah desa dengan hanya 1000 NPC akan menjadi kota, jika ada player yang terus-menerus masuk. Minimal 100.000 orang diminta untuk membangun kerajaan. Namun, Grid telah pergi ke benua timur dan membawa kembali 30.000 NPC dalam 10 hari. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang tidak realistis. Lowell tidak bisa menahan perasaan kaget. Apakah kamu tahu, player memiliki kesulitan mengumpulkan afinitas 100% dengan satu NPC. Bahkan, jika afinitas dengan NPC dimaksimalkan, ada beberapa player yang bisa membuat NPC mengikuti mereka. Mereka hampir tidak ada. Tapi, Yang Mulia memikat hati 30.000 orang dalam waktu kurang dari 10 hari. Lowell tahu jika Grid memiliki efek titel, mudah diakui, setelah menjadi Pakmas Descendants. Namun, alasan dibalik Grid dengan cepat membangun afinitas dengan NPC, bukan hanya karena efek titel. Kemampuan Grid untuk memikat NPC sangat fenomenal. Lowell mengungkapkan keterkejutan dan kekagumannya, dan Grid mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, ada 250.000 orang dari Pangea yang ingin mengikutiku. Semua penduduk Pangea ingin menjadi penduduk Overgearet. Sayangnya, scroll kembali ke benua barat hanya memungkinkan 30.000 orang. Jadi, aku hanya membawa 30.000. Petik 2. Jika orang lain itu bukan Grid, Lowell akan 100% yakin itu adalah kebohongan. Dia akan memberitahu mereka untuk tidak melebih-lebihkan. Tapi, Lowell benar-benar mempercayai Grid. Dia percaya semua kata Grid. Petik 2. Memang, seorang pria dengan hati yang tulus. Pesona Grid seperti rawa. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Seperti halnya diriku tidak bisa melarikan diri dari Yang Mulia. Petik 2. B. Benarkah? Grid merinding dan membuka jendela kues untuk kepentingannya sendiri. Grid memiliki kues khusus dalam daftarnya. King Quest. Itu adalah kues skala besar yang dihasilkan, setelah Grid mendirikan kerajaan Overgearet. Itu adalah kues yang hanya ada untuk player yang menjadi raja. Itu tidak ada untuk player biasa. Blacksmith akan diberikan kepada Han Seokbong ke Lowell, dan Red Phoenix Group untuk Asmopel. Dia belum mengetahui talenta penduduk Pangea yang tersisa. Grid ingin mengetahui detail mereka, sebelum menempatkannya di tempat yang tepat. Namun, itu konyol untuk melihat semua 30.000 penduduk dengan Grid Lord's Sword satu persatu. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, dan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Karena itu, dia membuka daftar King's Quest. Itu untuk menyelesaikan quest yang telah ditunda. Itu adalah upaya untuk meningkatkan Grid Lord Sword ke King Sword. Peran Raja, 1. Tingkat kesulitan, Quest Linked. Raja adalah bagian dari semua rakyat. Ada kewajiban untuk menjaga warga dan menempatkan mereka di tempat yang tepat. Alami kehidupan warga dan pahami mereka lebih dalam. Quest Clear. Pengalaman 100 kelas. Reward. Pelajari cara membuat King Sword. Quest tertaut berikut. King Sword. Daya tahan, 530/530. Attack power, 320. Asterisk dignity plus 300. Asterisk insight plus 300. Asterisk leadership plus 300. Asterisk skill, pengamatan karakter area luas dibuat. Asterisk skill, quest bakat, akan dihasilkan. Pedang yang hanya bisa digunakan oleh penguasa kerajaan. Anda dapat mengamati para prajurit dan penduduk secara lebih dekat dan efisien memerintahkan mereka. Ketentuan penggunaan. Seorang raja. Berat, 490. Pengamatan karakter area luas. Jelas jika itu memiliki efek yang berbeda dari Grid Lord Sword yang hanya bisa mengamati satu orang pada satu waktu. Mencari bakat akan jauh lebih mudah, jika aku dapat mengamati beberapa orang sekaligus. Dengan kata lain, Grid menginginkan King Sword. Tapi, lihat kondisi quest yang jelas. Dia harus mengalami, setidaknya 100 kelas. Tingkat kesulitan quest cukup tinggi untuk menjadi absurd. Aku telah menunda itu, karena itu menjengkelkan. Grid ingin mengamati tidak hanya 30.000 penduduk Pangea, tapi juga 800.000 orang yang membentuk kerajaan. Apakah akan ada NPC bernama yang diklasifikasikan sebagai jenius di antara mereka? Aku tidak bisa terlalu serakah. Grid menginginkan tingkat bakat biasa yang bisa, pas di setiap bidang. Jika dia bisa mengerahkan orang-orang secara efisien, kekurangan tenaga kerja dari kerajaan Overgearet akan sangat terselesaikan. Aku harus mempersiapkan hatiku. Grid mengambil napas dalam-dalam dan bangkit dari singgasananya. Mulai sekarang, aku akan melakukan perjalanan dengan menyamar. Neraka telah dimulai. 50 hari berlalu. Grid bercampur di antara orang-orang dan mengalami 2 pekerjaan setiap hari. Dia bertugas di restoran, membersihkan toilet, mengatur tempat tidur, mengawal seseorang sebagai penjaga, dan melakukan misi rahasia untuk guild yang berbeda. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, jika dia mengalami sebagian besar pekerjaan di Reinhardt. Grid tidak menyadarinya, tapi itu mungkin murni karena dia adalah Grid. Pikirkan tentang itu. Berapa banyak player yang bisa melakukan semua tugas? Misalnya, seorang player dengan kelas Kit tidak akan dapat melakukan misi rahasia untuk Guild Assassin.
Mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi, Grid memiliki statistik tinggi dan sudah terlalu tua. Sangat mudah untuk membersihkan misi rahasia dari Assassin's Guild menggunakan agility-nya yang tinggi dan hooded zip-up. Dalam misi Mages Guild, dia menggunakan Magic Missile dan Belial Staff. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Dia juga sangat sukses di Tanker Guild. Misi, menahan serangan musuh sambil mengawal pedagang, dengan mudah diselesaikan. Grid pernah melawan 100.000 musuh sendirian. Tanker biasa lainnya yang melakukan quest mengatakan, jika penjaga monster yang melampaui Vanner telah muncul. Apakah Grid Munchkin? Munchkin. TL, kuat secara curang karakter yang mengabaikan keseimbangan. Jenis karakter dalam novel fantasi. Petik 2. Anggota Overgearet bertanya-tanya, ketika mereka melihat situasi Grid saat ini. Sepertinya, Grid memainkan permainan yang sama sekali berbeda, sendirian. Grid sekarang menjadi karikatur scam. Tapi, Grid tidak berpikir begitu. Aku masih bangkit. Dia adalah legenda yang melihat sekilas mitos, tapi dia tidak benar-benar legenda. Apa artinya ini? Kemungkinan kelas Myth dibuka, tapi dia masih tidak kompeten dibandingkan dengan legenda sebelumnya. Dia tidak sempurna. Dia belum satu atau yang lain. Beginilah cara Grid menilai dirinya sendiri. Sedikit lagi. Tidak, lebih banyak. Dia akan berusaha dan melakukan yang terbaik. Tumbuh lebih jauh. Dia akan menjadi kompeten. Grid berjanji, saat bekerja di Reinhardt. Ada semua jenis rumor yang beredar di Reinhardt selama 50 hari, saat dia menyembunyikan identitasnya. Seorang mage jenius telah muncul di Reinhardt. Seorang Assassin's jenius telah muncul di Reinhardt. Seorang pembersih jenius telah muncul di Reinhardt. Seorang tukang pijat jenius. Semua rumor berbicara tentang Grid. Grid tidak tahu. 50 hari desas-desus menyebabkan lebih banyak player memasuki kerajaan Overgearet. Secara khusus, banyak orang ingin bertemu tukang pijat. Beberapa orang berspekulasi, jika keterampilan orang itu sangat baik, sehingga kelas tukang pijat legendaris telah muncul. Ini yang terakhir. Sementara Grid melakukan quest 50 hari. Pigsword sedang menyelesaikan misi yang diberikan Grid kepadanya. Misi itu di dalam kenyataan, bukan permainan. Itu untuk menemukan Dungeon Maker, It's Specie Jokbal. Itu adalah misi yang sangat penting. Aku hanya makan jokbal pedas sepanjang bulan. Pigsword mencari di internet dan menemukan ada total 109 toko, di mana jokbal pedas tersedia. Ada rantai jokbal yang cukup besar. Apakah dia akan menemukan petunjuk untuk Dungeon Maker di salah satu dari 109 toko? Pigsword menghabiskan 2 minggu mengunjungi toko-toko jokbal dan makan jokbal pedas setiap hari. Bibirnya sakit dan mulasnya membuatnya gila. Selamat datang. Haenam, Provinsi Jeolla Selatan. Di bagian selatan Korea Selatan, ada toko jokbal pedas. Itu jarak yang sangat jauh dari Seoul. Pigsword menggerutu, ketika dia memasuki toko dan dengan terampil memesan jokbal pedas. 1 jokbal pedas kecil. Tolong tambahkan sedikit sirup kanji, untuk membuatnya terasa sedikit manis dan tumis dengan api besar. Aku mengerti. Ini bukan tipe orang yang makan jokbal pedas sekali atau 2 kali. Pemilik toko jokbal pedas di Haenam memperhatikan, jika Pigsword adalah hidangan gourmet. Kemudian, dia mulai memasak jokbal pedas. Setelah beberapa saat, nikmatilah. Pemiliknya sendiri mengeluarkan jokbal pedas. Dia tampak sangat percaya diri dengan rasanya. Pigsword menghadapinya dan menyatakan, Dark. Petik 2 tanda tanya petik 2. Blood Carnival. Petik 2 tanda tanya petik 2. Telur naga gila. Petik 2. Pigsword mengamati pemilik restoran dengan cermat, setiap kali dia berbicara. Pemiliknya akan menjadi Dungeon Maker, jika dia menunjukkan tanda-tanda goyah sama sekali. Tapi, pemiliknya tidak terguncang. Dia kembali ke dapur, seperti Pigsword aneh. Hawa dingin turun ke tulang punggung Pigsword. Tidak di sini juga. Dia telah mengunjungi 109 toko jokbal pedas di seluruh negeri, dan belum pernah bertemu Dungeon Maker. Dengan kata lain, yang terburuk, mungkinkah Dungeon Maker yang dibicarakan Grid bukanlah orang yang mengelola toko jokbal pedas? Dia mungkin suka jokbal pedas. Petik 2. Lalu, apakah dia harus berkeliling ke semua 109 toko dan meminta mereka daftar pelanggan tetap? Ah, sial. Pigsword memakan semua jokbal pedas dan kembali ke van-nya. Itu adalah van mewah dengan kapsul Satisfy terpasang. Pigsword duduk di kapsul dan memberi tahu sopirnya. Bangunkan aku, ketika kita sampai di rumah. Ya. Bururung. Van kembali ke Seoul. Pemilik restoran jokbal pedas menyalakan rokoknya, dan menyaksikan van itu pergi. Aku pindah ke tempat yang jauh ini, namun iblis itu masih datang. Grid, kamu benar-benar bukan orang biasa. Kamu kejam dan ulet. Beruntung, dia terlihat berbeda dari karakternya dalam permainan. Presiden toko jokbal pedas sangat lega, jika dia berkeringat. Dia panik dan serius bertanya-tanya, apakah dia harus pergi ke luar negeri. Pada saat ini, Van Pigsword kembali. Hei, bos. Dururuk. Pigsword membuka pintu van.
Dia tersenyum pada pemilik toko jokbal pedas, yang berusaha mempertahankan ekspresi tenang. Kamu Dungeon Maker, It's Speci Jokbal. Apa maksudmu? Restoranmu tidak punya TV. Ini adalah karakteristik para player satisfi untuk mengabaikan TV. Petik 2. Bos, kamu tidak menonton TV, dan kamu bahkan tidak punya TV di restoranmu untuk pelanggan. Bagaimana? Bukannya ini alasan yang layak, untuk presiden dari Asosiasi Patriotik. Aku membanggakan otak yang sangat baik, dari seseorang yang tumbuh makan pasta kedelai dan kimchi. Petik 2. Bukankah ada beberapa restoran tanpa TV? Iya, itu sebabnya aku tidak yakin pada awalnya. Tapi, kamu memakai kacamata hitam. Mengapa pemilik toko jokbal pedas memakai kacamata hitam? Kamu ingin bersembunyi. Ini wajahmu. Benar. Petik 2. Luar biasa. Kamu layak menjadi presiden Asosiasi Patriotik. Mengepak. Bos toko jokbal pedas melepas celemeknya. Dia tidak bisa menghindari situasi ini dan siap menghadapinya. Apakah itu karena Cock Island dihancurkan oleh Blood Carnival? Ayo, aku akan berurusan denganmu. Dia telah bermain game sejak sebelum Satisfi dirilis. Bos toko jokbal pedas, H6 memiliki karir setidaknya 10 tahun. Dia mengangkat tinjunya dengan percaya diri, sementara Pixwood merasa bingung. Apakah God Grid dan Overgeared Guild memiliki pola pikir yang sempit? Jangan membuatku tertawa. Kami hanya ingin bertemu denganmu. Apa, kamu tidak memiliki perasaan keras terhadap kepala Blood Carnival? Ini sesuatu yang bisa dibanggakan. Seorang Korea Selatan adalah kepala pasukan yang kuat. Aku merasa bangga, sebagai presiden Asosiasi Patriotik. Aku agak malu, jika itu adalah kekuatan jahat. Petik 2. Lalu, aku akan pergi. Jika kamu ingin bergabung dengan Overgeared Guild, jangan ragu untuk menghubungiku. Pixwood meletakkan kartu namanya di toko, dan pergi dengan santai. Dia pikir, dia keren. Bab 648. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Grid menceritakan kepada anggota Overgeared Guild, tentang semua yang ia lihat dan alami di benua timur. Itu berbagi informasi untuk pengembangan pasukannya. Anggota Overgeared mencoba mencari tahu fakta-fakta baru dan informatif, berdasarkan informasi yang diterima Grid. Staf yang dipimpin oleh Lowell, memahami struktur kekuasaan, politik, ideologi, budaya, ekonomi, angkatan bersenjata, dan mengembangkannya menjadi pengetahuan. Ada juga Salt dan Yang Bans. Grid menilai Salt sebagai legenda. Grid mengalaminya secara langsung. Jadi, kami tidak bisa tidak setuju. Tapi, aku harus mengatakan ini. Bisakah Salt melatih kekuatan sekuat Grid Demon? Petik 2. Tentu saja. Grid mengatakan jika serangan dan pertahanan Salt jauh lebih baik daripada Belial. Sebaliknya, HP-nya lebih rendah daripada Belial. Tapi dalam pertandingan 1 lawan 1, dia akan mengalahkan Belial. Paling tidak, dia sama dengan Grid Demon dari peringkat yang lebih tinggi. Pikiranku berbeda. Aku berpikir jika dalam keadaan apapun, Grid Demon lebih unggul daripada Yang Bans. Ingat, bidang neraka yang dipanggil Belial. Kita memiliki Demon Slayer Yura yang melumpuhkan neraka. Tapi dari sudut pandang umum, neraka benar-benar dipanggil. Petik 2. Aku juga berpikir begitu. Belial jauh lebih kuat di medan neraka. Aku pikir, Yang Bans akan menjadi mangsa para Grid Demon, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dengan kata lain, Yang Bans itu lebih kuat daripada player legendari, tapi relatif lebih lemah dari Grid Demon. Itu juga cocok dengan keseimbangan. Pikirkan tentang itu. Yang Bans adalah penghuni kerajaan Huan. Bukankah ekosistem akan berantakan, jika Yang Bans yang lebih kuat dari Grid Demon? Benar. Yang Bans akan membersihkan neraka. Petik 2. Harem. Jishuka mendengarkan dengan tenang debat itu dan mengalihkan pandangannya ke Han Seokbong. Han Seokbong, apakah kamu sadar, akan kehadiran para Grid Demon di benua timur? Tentu saja, kami juga mengakui para Grid Demon, sebagai musuh terbesar umat manusia. Lalu, apakah para Yang Bans dari kerajaan Huan berperang melawan para Grid Demon? Tidak, mereka tidak berurusan langsung dengan mereka. Kerajaan Huan menyegel pintu masuk neraka, dengan menempatkan Dao Blue Dragon di kerajaan Kaya Timur, tombak White Tiger di kerajaan Pa Barat, busur Red Phoenix di kerajaan Cho Selatan, dan permata Black Turtle di kerajaan Sing Utara. Artefak makhluk suci yang disebutkan Grid. Dimengerti, mengapa kerajaan Huan menutup pintu masuk neraka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengusir para Grid Demon. Tidak masuk akal untuk berspekulasi, jika Yang Bans lebih kuat dari Grid Demon. Suasana terfokuskan. Tidak, kerajaan Huan tidak melakukan ini, karena tidak berdaya melawan para Grid Demon. Itu untuk menjaga nilai kerajaan. Lowell muncul di ruang rapat. Nilai. Itu adalah ucapan yang bermakna. Semua orang mendengarkan kata-kata Lowell. Itu sama untuk Han Seokbong. Lowell bertanya padanya. Apakah tidak ada mitos di benua timur, jika musuh yang turun ke tanah akan diblokir oleh kerajaan Huan dan perdamaian akan memenuhi dunia? Heok, bagaimana kamu tahu itu? Huhuhut, mudah ditebak. Lowell mendengar,
jika Kerajaan Huan telah memerintah seperti dewa, sejak awal benua timur. Dengan kata lain, kerajaan lain telah melayani Kerajaan Huan sejak awal sejarah benua timur. Itu adalah fenomena yang mungkin terjadi, karena Kerajaan Huan memainkan peran besar dalam asal-usul benua timur. Lawel yakin. Kemungkinan jika Kerajaan Huan mengakui Great Demon sebagai makhluk yang menakutkan, karena itu menyoroti kebutuhan mereka. Benua Timur percaya, jika Kerajaan Huan diperlukan untuk perdamaian dan akan terus menyembah mereka. Petik 2. Lalu, alasan mengapa Kerajaan Huan tidak mengusir para Great Demon adalah, untuk menjaga mangkuk nasi mereka, bukan karena mereka lemah, ya. Aku pikir begitu. Sulit membayangkan jika mereka lebih lemah dari para Great Demon, ketika Great menyamakan mereka dengan legenda. Pertama, itu terlalu sederhana untuk konten, akhirnya menjadi neraka. Mengusir para Great Demon dan membawa perdamaian ke dunia. Itu tidak diinginkan. Sejarah sejati Satisi akan dimulai, saat para Great Demon dihukum. Itu akan menjadi perebutan kekuasaan besar antara player. Lawel berspekulasi, jika cerita baru akan terus-menerus dihasilkan, dan jika Kerajaan Huan akan menjadi variabel. Grup SA jahat. Yah, terserahlah. Ini baik bagi kita, jika Kerajaan Huan tidak menghadapi para Great Demon. Para Great Demon adalah mangsa Kerajaan Overgearet kita. Kukukuk. Petik 2. Lawel memiliki kebiasaan menutupi setengah wajahnya dengan tangannya, ketika dia tertawa. Itu adalah upaya untuk terlihat sekeren mungkin. Han Seokbong tidak bisa memahami tindakan ini sama sekali. Mengapa orang itu menutupi wajahnya, setiap kali dia tertawa? Petik 2. Lebih baik kamu tidak tahu. Jishuka tersenyum canggung, pada pertanyaan Han Seokbong. Setelah mendengar jawabannya, Han Seokbong memutuskan lebih baik untuk tidak bertanya lagi. Stick memasuki ruang rapat, sementara Lawel tertawa. Itu karena, Lawel memanggilnya. Lawel mengajukan pertanyaan padanya. Scroll kembali ke benua barat. Bisakah itu dibuat untuk menampung puluhan ribu orang, dan membawa kembali warga Pangea? Sayangnya, itu tidak mungkin. Circle besar yang aku berikan kepada Grid dibuat selama beberapa dekade, saat aku tinggal di Kepulauan Behen. Dekade. Akankah periode produksi diperpendek, jika jumlah orang diturunkan? Selain itu, tidak perlu melintasi benua. Tidak bisakah itu digunakan sebagai senjata strategis di benua barat? Apa yang kamu inginkan adalah Circle Mass Teleport. Butuh setidaknya 15 tahun untuk membuat Circle Mass Teleport. Ini adalah pada premis, jika aku berkomitmen penuh untuk tugas itu. Berhenti saja. Ada banyak kegunaan untuk Sage Stick. Terlalu banyak baginya, untuk menghabiskan 15 tahun memproduksi Circle Mass Teleport. Mari kita kesampingkan kekhawatiran kita, tentang Kerajaan Huan dan Yang Bans untuk saat ini. Lagi pula, kita berada di benua barat, bukan benua timur. Musuh kita saat ini adalah Kekaisaran. Sudah 2 bulan, sejak mereka mulai menawarkan upeti kepada Kekaisaran Sahara. Pukulan finansial, berarti Kerajaan Overgearet berhenti berinvestasi dalam bisnis selama 2 bulan. Kebijakan Kerajaan Overgearet adalah berkonsentrasi pada pertanian. Sehingga, tentara dan warga tidak akan kelaparan. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Jishuka dengan hati-hati membuka mulutnya. Tidak ada masa depan, jika ini terus berlanjut. Apakah kita tidak punya pilihan, selain melakukan perang habis-habisan dengan Kekaisaran? Kerajaan akan segera hancur, jika ini terus berlanjut. Semua orang berpikir akan lebih baik bertarung dan mati dengan cara yang dingin, daripada diam-diam dihancurkan seperti budak. Lawel setuju. Tentu saja, kita harus bertarung. Tapi, kita tidak akan menumpahkan darah kita. Lawel tersenyum lebar. Itu adalah senyum buruk, yang sering ditunjukkan Grid sebelumnya. Tentu saja, itu meyakinkan, ketika berada di sisi yang sama. Motif tersembunyi apa yang dia miliki. Anggota Overgearet penuh dengan harapan, sementara Lawel mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. Aku akan mengirim beberapa pasukan elit, termasuk Grid, ke tentara Ares. Apa? Ares. Dewa Perang Ares. Dia adalah ranker tidak resmi terkuat. Diperkirakan, dia lebih kuat dari Sun Grid dan memiliki beberapa bawahan yang kuat. Ini adalah kisah yang dipelajari dari Kraugel belum lama ini. Kraugel mengatakan, jika dia bertarung dengan salah satu bawahan Ares, ketika dia masih di peringkat 1. Tunggu, bukankah kita perlu mengendalikan tentara Ares? Mengapa kita membantu mereka? Kamu mungkin, jika musuh-musuh kita adalah teman kita. Tapi bukankah tentara Ares kalah dari Kekaisaran 2 bulan yang lalu, dan apakah banyak pasukan telah musnah? Apakah ada gunanya membantu mereka? Sebagian besar pasukannya yang hilang, telah dipulihkan. Menurut informasi yang diberikan oleh Kraugel, salah satu keterampilan terbaik Ares adalah wajib militer. Wajib militer. Lalu apa tujuan kita? Kita akan menjadikan Ares seorang raja, membentuk aliansi dengannya, dan bekerja sama untuk menjaga Kekaisaran tetap terkendali. Saat ini, Ares tinggal di Kerajaan Belto, yang berada di sisi berlawanan Kekaisaran dari Kerajaan Overgearet. Kita bisa menekan Kekaisaran dari kedua sisi. Kita akan memecah perhatian Kekaisaran. Itu benar. Kita akan memulihkan urusan nasional kita, ketika pengawasan Kekaisaran melemah. Itu ide yang bagus. Tapi,
Bagaimana jika kita merusak diri kita sendiri? Akankah kita menciptakan monster lain, sambil mencoba menghindari monster? Apa yang bisa kita lakukan, ketika monster di depan kita akan memakan kita? Pertama-tama, tentara Ares secara alami akan menjadi monster, jika dibiarkan sendiri. Tentu saja, itu hanya akan terjadi, setelah beberapa saat. Bahkan jika itu akan maju pada saat itu adalah hak untuk menggunakannya sebagai sarana untuk mengatasi krisis kita. Selama kekuatan kekaisaran dipertahankan, kita akan memiliki sekutu yang solid. Tambahan. Senyum licik Lawel menebal. Akan berguna untuk mendapatkan informasi tentang musuh terlebih dahulu. Petik 2. Aku akan mengingatkan orang-orang yang akan dikirim terlebih dahulu. Jangan ungkapkan kemampuan apapun yang belum terlihat, di depan tentara Ares. Menyembunyikan 30% dari kekuatanmu dan memata-matai anggota tentara Ares. Raja Grid harus menyembunyikan 60% dari kekuatannya. Lawel percaya, jika mereka yang dikirim ke tentara Ares akan mendapatkan lebih banyak wawasan dan tumbuh lebih jauh. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Angkatan Darat Ares. Percaya padaku, operasi ini akan memberi kita banyak hadiah. Penguasa tertinggi. Peringkat, SSS. Kekuatan terkuat yang terkait dengan keterampilan pasif selain dari God Command dan Domain. Kekuatan serangan fisik meningkat secara permanen sebesar 20%, sementara semua skill dan sihir secara permanen meningkat sebesar 10%. Dengan serangan dasar, ada peluang 30% untuk menggandakan damage. Berburu salah satu dari 20 orang teratas di setiap pekerjaan. Kondisi akuisisi dari skill pasif terkuat, penguasa tertinggi. Berarti, hampir mustahil untuk mendapatkannya. Tentu saja, itu mudah bagi Agnus. Aku sudah makan banyak, setelah mendapatkan Rune of Death. Ini berguna dalam banyak hal. Agnus mengkonfirmasi kinerja penguasa tertinggi dengan ekspresi senang. Sebuah bisikan datang kepadanya, ketika dia mencoba menahan pisau lik mumut. Itu whisper dari Feradin. Kamu baru saja mendapatkan penguasa tertinggi. Selamat. Kiki, kamu benar-benar seperti hantu. Feradin, seorang jenius yang telah dibandingkan dengan Lawel, sejak masa 10 Rukis. Agnus terus terang terkejut, jika Feradin ingin mengikutinya. Dia tidak tahu, jika ada seseorang di dunia ini yang ingin melayaninya dengan kepribadiannya. Awalnya, aku pikir dia seorang noob, yang mencoba memakan remah-remahku. Agnus tertawa, ketika dia mengingat masa lalu. Ya, akhirnya aku mengerti. Butuh waktu yang sangat lama. Kamu memohon padaku beberapa kali untuk tidak memburu anggota Overgearet. Jadi, aku harus mencari mangsa lain. Itu karena kekuatan kerajaan Overgearet masih belum diketahui. Bajingan seperti ini, selalu mengatakan hal yang sama. Berapa lama aku harus melakukan ini? Mengapa aku harus menghindari orang-orang itu? Selesai. Kik. Sekaranglah saatnya untuk mengumumkan keberadaanmu ke kerajaan Overgearet. Jangan ragu untuk memamerkan semua keahlianmu. Semua rasa malu yang kamu alami, adalah untuk hari ini. Tanda hubung. Kiki, apa yang kamu lakukan hingga saat ini? Aku yakinkan dirimu, kerajaan Overgearet akan menghubungi tentara Ares cepat atau lambat. Kedua belah pihak didorong ke tepi tebing oleh kekaisaran. Mereka akan bersekutu, karena kekaisaran adalah musuh bersama. Feradin telah diekspos ke Overgearet Guild melalui media dan meramalkan perilaku Lawel. Agnus tahu prediksi Feradin selalu tepat. Kamu akan berada di sisi kekaisaran. Ini adalah kesempatan sempurna, untuk menginjak musuh yang tangguh pada saat yang bersamaan. Petik 2. Kill, kikikik. Petik 2. Agnus tersenyum lebar. Bahunya bergetar dan dia bergumam. Menyenangkan bermain dengan Kraugel. Dia berharap itu akan menarik, dan membuatnya melupakan kehidupannya yang mengerikan. Mata emas Agnus bersinar aneh. Kontraktor Baal, itu adalah konflik dengan orang gila, yang akan menentang Grid selamanya. Bab 649. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Yura tidak bisa melupakan keajaiban jika dia merasakan pertama kali dia bertemu Grid. Dia berada di peringkat kelima di Unifit Ranking. Dia adalah orang yang menentang Raid dari salah satu yang terbaik di antara 2 miliar pengguna. Kesan pertamanya lebih intens, daripada ketika dia bertemu Kraugel. Pada saat itu, dia dicetak padaku. Yura menjadi sadar akan Grid, lebih dari yang diperlukan. Tanpa menyadarinya, dia mengikuti langkah Grid dengan mata dan telinganya. Dalam prosesnya, dia merasakan ketertarikan aneh pada Grid. Tidak seperti pria lain, Grid tidak melihat penampilan atau uangnya. Dia melihat orang yang disebut Yura. Rasa bulgogi yang ia makan di restoran yang ia bawa, masih melekat di mulutnya. Yura. Yura merencanakan ekspedisi ke neraka, untuk mendapatkan fragmen tersembunyi dari Demon Slayer. Dia membuat semua persiapannya, dan mendapatkan kembali semangatnya di depan gerbang. Lawel tertawa. Kamu tampaknya gugup dengan ekspedisi panjang di depanmu. Jangan khawatir, kamu akan melakukannya dengan baik, seperti biasa. Aku tidak tahu, apakah aku harus pergi, ketika kerajaan berada dalam krisis. Bahkan, Yura ingin menyelesaikan perselisihan dengan kekaisaran.
Dia ingin menambah kekuatannya, tapi Lawel mendesaknya untuk pergi ke neraka, sesegera mungkin. Percayalah pada kami. Kami bisa melewati kesulitan. Tentu saja, itu tidak berarti kami tidak membutuhkan kekuatanmu. Aku yakin, jika nilai kamu akan lebih tinggi daripada Grid atau Kraugel di masa mendatang. Aku tidak akan memegang pergelangan kakimu, agar hari itu tiba lebih cepat. Item dan titel diberikan ketika Belial meninggal, sangat besar. Secara khusus, dia menjatuhkan item yang dinilai mid. Lawel mengantisipasi, jika semua Great Demon kemungkinan akan menjatuhkan barang-barang yang di peringkat mitos. Dengan kata lain, kekuatan Overgeared Guild akan naik secara eksponensial setiap kali Great Demon diserbu. Untuk menyerang Great Demon, kekuatan Yura benar-benar diperlukan. Wanita bernama Sua itu seindah dan searif Irene. Yongwoshi akan menyukainya. Petik 2. Sebelum memasuki gerbang, Yura menyatakan kegelisahannya, yang telah kubur. Dia tidak menyadarinya, tapi itu adalah kecemburuan. Dia cemas dan jengkel, karena Grid akan terus memiliki hubungan yang baik dengan wanita lain. Dia benci, jika Grid tidak memperhatikannya dan menganggapnya tidak menarik. Lawel tersenyum pada Yura. Kamu lebih cantik dan lebih bijaksana daripada Irene dan Sua. Jangan lihat mereka. Mereka hanya keberadaan singkat, yang tidak bisa dikaitkan dengan Grid asli. Grid asli. Itu berarti, Shin Yongwo dalam kenyataan. Pipi salju Yura menjadi dicat merah muda. Aku rasa, aku tidak akan bersama Yongwoshi. Tidak. Jadi bagaimana jika dia menyukai Grid? Grid tidak tertarik padanya. Yura menunduk malu, sementara Lawel menjadi sedih. Bahkan, seorang wanita yang dicintai oleh semua pria tidak disukai oleh orang yang ia cintai. Dia tidak mengetahuinya, tapi cinta benar-benar aneh, jika terdengar. Ada banyak orang solo, termasuk Pixwood dan Vanner. Tahun lalu, mereka menghabiskan Natal sendirian, dan mereka akan menghabiskan liburan musim panas sendirian tahun ini. Sungguh ironis jika Yura, salah satu wanita terbaik di dunia, termasuk dalam kategori ini. Kalau begitu aku pergi. Yura mengambil napas dalam-dalam, dan melangkah ke gerbang neraka. Beberapa bulan setelah Raid Belial, dia telah bekerja keras untuk menjadi orang yang memenuhi syarat untuk masuk neraka. Lawel dengan tulus mendukungnya. Kembalilah, setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Haha, kamu terlihat seperti pemula. Jadi, aku tidak berpikir, kamu akan melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu tidak takut menyekop kotoran dan kamu terlalu terampil. Seperti, kamu dilahirkan untuk itu. Aku dilahirkan untuk menjadi kotoran. Ah benar-benar, kamu terlalu banyak. Tidak, aku tidak melebih-lebihkan. Kata-kataku tulus. Haha, yah, bukankah kita semua subjek Raja Grid? Tentu saja aku akan kompeten. Kel-kel, ada orang baik di bawah Raja Agung. Benar, benar, semua orang di kerajaan Overgeared mampu. Kel-kel-kel-kel. Hahaha. Reinhardt, ibu kota kerajaan Eternal, diatur ulang setelah kerajaan Overgeared dibentuk. Ini termasuk tingkat sebagian besar fasilitas. Seperti halnya permainan apapun, itu adalah penalti alami. Itu sebabnya, fasilitas pembuangan limbah Reinhardt hanya level 2. Pekerjaan membersihkan kotoran tersebar luas. Ini adalah salah satu metode Lawel untuk menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin. Tapi, warga biasa tidak mengetahui hal ini. Seorang pria muda dengan gembira bergosip dengan rekan-rekan sekerjanya sambil menyekop kotoran. Dia adalah Grid. Dia telah mengalami kehidupan warga selama 50 hari terakhir. Dia aktif terlibat dalam kegiatan propaganda, yang hanya mungkin setelah menembus jauh ke dalam kehidupan masyarakat. Anda telah menyelesaikan 100 jenis pengalaman kerja. Pemahamanmu tentang warga telah semakin dalam. Kues Peran Raja 1 ditautkan dengan Kues Peran Raja 2. Levelmu belum cukup tinggi untuk melakukan Kues Peran Raja 2. Kues Peran Raja 2 akan terbuka di level 350. Metode produksi untuk Kingsword seperti yang diperoleh sebagai hadiah untuk menyelesaikan kues. Metode produksi, Kingsword. Peringkat, unik. Anda dapat mempelajari cara membuat Kingsword. Kondisi belajar, King Grid. Kalau begitu aku pergi sekarang. Grid mengucapkan selamat tinggal kepada para pekerja, yang ia habiskan setengah hari bersama. Dia memasuki gang dan mengertakkan gigi. Dugaanku benar. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Kondisi untuk mempelajari cara membuat Kingsword. Suasana hati Grid turun, saat dia melihatnya. Aku satu-satunya yang bisa mempelajarinya. Itu tidak bagus. Ini menunjukkan, jika hadiah untuk King Quest bervariasi tergantung pada player. Aku mendapat metode produksi sebagai hadiah, karena kelasku diklasifikasikan sebagai blacksmith. Hadiah untuk peran Raja 1 untuk player dari kelas lain yang cenderung menjadi King Sword yang sempurna. Grid berpikir itu tidak adil. Bukankah itu kerugian bagiku? Dia tidak bisa menggunakan pedang, kecuali saat menjalankan tugasnya sebagai raja. Tidak ada artinya membuat beberapa dari mereka. Grid memperoleh metode produksi sebagai blacksmith. Yang berarti, dia harus menginvestasikan waktu dan uang untuk membuatnya. Dia terluka sendirian, sementara raja-raja lain akan mendapatkan pedang, ketika mereka menyelesaikan kues.
Rasanya seperti kerusakan akan menjadi lebih besar saat King Quest berlangsung. Sebagai contoh ekstrim, anggaplah Ares berada di atas tahta. Kelasnya adalah seorang jenderal. Imbalan yang akan ia peroleh dari King Quest, kemungkinan akan dikaitkan dengan pertumbuhan kekuatan militer. Sementara itu, Grid kemungkinan akan menerima kompensasi sebagai blacksmith. Terlalu banyak kerusakan untuk King Quest. Kenapa dia blacksmith? Grid berduka untuk waktu yang lama. Dia meletakkan dahinya di dinding dengan frustrasi, dan mendengar beberapa suara. Laki-laki itu buang hajat. Ya ampun, pakaiannya ditutupi kotoran. Pasti menyebalkan. Biarkan kami membantumu. Kami akan memberimu semangkuk sup panas dan menjagamu di rumah. Grid yang gemetar, tidak bisa menahan senyum. Dunia tempat ia tinggal itu kejam bagi yang lemah. Tidak masalah, apakah itu kenyataan atau permainan. Kebanyakan orang mengabaikan atau tertawa, ketika mereka melihat seseorang di bawah mereka. Tapi, warga dari Overgearet tidak melakukan ini. Grid saat ini mengenakan pakaian pemula yang ditutupi kotoran. Namun, mereka tidak tertawa dan khawatir tentang dia. Grid merasa bangga muncul di dadanya. Kerajaan Overgearet mendidik orang-orang dengan sangat baik. Jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya. Bantu mereka yang mengalami kesulitan. Jangan mengabaikan atau merasa jijik terhadap yang lemah. Lowell dan anggota Overgearet memberitakan ini kepada warga, karena pertimbangan masa lalu Grid. Anggota Overgearet tahu jenis kehidupan yang dijalani Grid. Mereka tidak ingin membuat Grid kedua atau ketiga di kerajaan Overgearet, dan ini meningkatkan nilai kerajaan. Player baru yang memulai permainan di kerajaan Overgearet akan dapat menikmati diri mereka sendiri tanpa dihina atau dihina. Harapan Grid tepat sasaran. Faktanya, player baru cenderung menunjuk ke kerajaan Overgearet sebagai tempat terbaik untuk memulai. Itu karena mereka jarang mengalami penghinaan pribadi, ketika menerima quest di kerajaan Overgearet, tidak seperti kerajaan lainnya. Kerajaan NPC yang ada mencerminkan masyarakat nyata dengan sangat baik, sehingga mereka tidak bersahabat dengan para pemula. Sementara, kerajaan Overgearet adalah utopia bagi para pemula. Tentu saja, itu juga berlaku bagi mereka yang memiliki kualifikasi sempurna. Warga dari kerajaan Overgearet jauh lebih perhatian dan baik, dibandingkan dengan warga dari negara lain. Warga dari kerajaan Overgearet tidak malas. Sudahkah kamu membersihkan King Quest sekarang? Grid menerima whisper, ketika dia mengenakan kerudung dan kembali ke istana. Itu adalah bisikan dari Lowell. Grid mendecakkan lidahnya. Kamu seperti hantu. Bagaimana kamu tahu, mengirimiku whisper pada saat ini? Aku telah bersamamu selama lebih dari 2 tahun, secara real time. Aku menggunakan otak jeniusku, dan kemampuan dari semua reinkarnasiku untuk memahami situasi yang mulia, dengan mempertimbangkan kepribadian dan kekuatanmu. Kukuk. Jadi, apa yang kamu butuhkan? Aku telah mengatur personil untuk dikirim ke tentara Ares. Harap tinjau daftar dan beritahu aku, jika ada masalah. Siapa? Yang mulia, Duke Jishuka, Earl Pon, Earl Regas, dan Earl Euphemina. Hanya 5 orang. Bukankah jumlahnya terlalu kecil, untuk mendukung pasukan yang mencoba mengambil alih kerajaan? Tidak aneh memiliki pertanyaan ini dari sudut pandang normal. Tapi, Grid sangat menyadari kemampuan anggota Overgearet dan berpikir secara berbeda. Bagus. Jishuka adalah pemilik Red Phoenix Bow. Kekuatan tempurnya dalam perang jauh melampaui Grid dan Kraugel. Itu yang terbaik di antara 2 miliar player. Titik pertempuran Spear Knight Pon dan Asura Regas juga jelas. Pada hari-hari ketika Grid adalah penguasa Reidan, sulit untuk memprediksi 100% peluang kemenangan, ketika dia bertarung dengan mereka. Dia hanya 90% percaya diri. Sekarang mereka telah tumbuh dan kemampuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan waktu itu. Mereka disebut kereta ganda dari Overgearet. Akhirnya, ada Euphemina. Kualifikasi untuk menggambarkannya masih sama. Bersyarat terkuat. Kekuatan destruktifnya tidak tertandingi, ketika dia menyalin sejumlah keterampilan yang cukup. Secara khusus, dia menerima kues pembebasan jiwa Mumut dan berusaha untuk menjadi Mumut's Descendants. Dia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sekarang, dia bisa menggunakan sihir air Mumut dan sihir non-atribute, dan potensinya berada di tingkat mitos. Sangat meyakinkan, jika kekuatan sebanyak ini dikirim ke tentara Ares. Ya, bahkan Ares akan menyambutmu dengan kedua tangan terbuka lebar. Huhut. Oh, baru saja. Hanya. Tidak banyak yang diketahui tentang Euphemina. Faktanya, Euphemina tidak memainkan peran besar dalam Perang Eternal dan Raid Belial. Itu tidak bisa dimengerti. Karena perang berlangsung lama, Euphemina terus-menerus mengonsumsi skill dan secara bertahap melemah, menurunkan dampaknya. Mungkin tentara Ares tidak akan memperlakukannya dengan baik. Euphemina mungkin tersinggung, dan Yang Mulia harus menenangkannya. Melakukan Euphemina sebagai seorang gadis. Ya, aku akan menjaganya. Sama seperti dia adalah adik perempuan. Grid tiba-tiba memikirkan Sehi. Apa yang seksi Skullgel dan Ruby lakukan hari ini? Mereka masih menjaga warga. Mereka membantu dalam kues, tapi juga meningkatkan level mereka dan mendapatkan hadiah. Keduanya tumbuh dengan konsisten, jadi jangan khawatir. Bab 650.
Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Tentu saja, sebagian besar ranker tidak resmi bersifat anonim. Di dunia satisfi yang luas, ada orang yang sengaja menyembunyikan keberadaan mereka, dan tidak diketahui publik. Ya, tidak terkecuali Ares. Dia mungkin dikenali oleh anggota Overgearet. Tapi, dia tidak dikenal oleh player biasa. Kerajaan Belto. Ukuran ekonomi dan tanah yang sebenarnya membuatnya menjadi kerajaan terkecil di ujung timur benua barat. Tidak ada keuntungan yang jelas untuk tinggal di sini. Jadi, kerahasiaan Angkatan Darat Ares dijamin. Namun, Kerajaan Overgearet telah mengusulkan aliansi. Mereka akan membantu kita mengendalikan Kerajaan Belto, dan memperkuat kekuatan kita melawan Kekaisaran. Petik 2 tanda tanya petik 2. Overgearet Guild mengetahui pasukan mereka. Mereka bahkan tahu jika Ares mengincar Kerajaan Belto. Anggota staf yang dipanggil oleh Ares terkejut. Tapi, itu hanya sebagian saja. Mayoritas orang mati rasa. Tidak mengherankan, jika Overgearet Guild tahu tentang kita. Ada desas-desus, jika ada hubungan khusus antara Grid dan Kraugel. Kraugel membocorkan informasi kami kepada Overgearet Guild. Petik 2. Kamu tidak boleh menerima tawaran aliansi Overgearet Guild. Mereka menggunakan alasan untuk menghentikan kita dari berburu Kraugel. Apakah Guild Overgearet bahkan tahu, jika kita sedang berburu Kraugel? Tentunya, Kraugel tidak akan lari ke Grid untuk meminta bantuan. Aku tidak bisa membayangkannya. Aku punya ide yang sama. Tawaran aliansi Overgearet Guild tidak relevan dengan Kraugel. Overgearet Guild menginginkan sesuatu yang lain. Kita harus menentukan niat mereka yang sebenarnya, sebelum memutuskan apakah kita harus menerima tawaran aliansi atau tidak. Kita harus berada dalam posisi yang menguntungkan. Ares tetap diam, sementara anggota staf utamanya berbicara. Membuat bawahannya merasa bebas, untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa khawatir tentang posisi mereka. Ini adalah cara terbaik untuk membuat pilihan ideal pada masalah yang komprehensif. Itu adalah salah satu kekuatan terbesar Ares. Apakah kamu tahu, jika Red Knight kembali ke Kekaisaran, setelah memenangkan perang melawan Kerajaan Belto dan menstabilkan belakang? Petik 2. Scott, salah satu pelayan terdekat Ares, membuka mulutnya dan kerumunan itu terdiam. Perhatian semua orang terfokus pada apa yang dikatakan Scott. Sangat mungkin, jika tatapan kerajaan mengalir kembali ke Kerajaan Overgearet. Kerajaan Overgearet berada di bawah tekanan dari Kekaisaran. Mereka menawari kita aliansi untuk menyelamatkan diri. Lalu Kerajaan Overgearet menawarkan aliansi karena apakah mereka bermaksud membantu kita, menyebabkan gangguan di belakang Kekaisaran, dan tumbuh selama celah itu? Itu alasan paling alami. Ares yang diam akhirnya mengangguk. Itu adalah isyarat yang menunjukkan, jika dia setuju dengan Scott. Overgearet Guild mengusulkan aliansi dengan maksud, membantu kami. Tapi sebenarnya, itu Overgearet Guild yang membutuhkan bantuan. Kerajaan Belto dikalahkan dalam perang, dan telah jatuh dari kepentingan Kekaisaran. Ares tidak terburu-buru. Dia menggunakan posisi Duke di Kerajaan Belto, untuk terus membangun pasukannya. Dia akan mencari kesempatan untuk menggulingkan keluarga kerajaan dan merebut Kerajaan Belto. Ya, aku tidak membutuhkan bantuan Overgearet Guild. Tentu saja, akan jauh lebih cepat untuk menelan Kerajaan Belto, jika dia mendapat bantuan dari Guild Overgearet. Tapi, target utama Ares termasuk Overgearet Guild. Membantu Overgearet Guild hanya akan berakhir memelihara musuh. Aku akan menolak tawaran aliansi. Momen ketika Ares membuat keputusan ini. Ares. Ajudan terdekat Ares lainnya, Luke, bergegas ke ruang pertemuan. Dia mengatakan, jika pertemuan itu membosankan dan pergi berburu. Sekarang, semua orang ingin tahu, mengapa dia membuat keributan. Apa yang sedang terjadi? Scott bertanya, bukannya Ares. Tentara kerajaan bergerak maju ke sini. Apa? Ares mampu naik ke posisi Duke di Kerajaan Belto, karena dia menunjukkan kesetiaan yang besar. Di permukaan, Ares adalah orang yang loyal di Kerajaan Belto. Wajar bagi raja dan keluarga kerajaan untuk mempercayai Ares. Jadi, mengapa pasukan dikirim? Apa situasi ini tiba-tiba? Ada keributan di ruang rapat karena situasi yang tak terduga. Di tengah kekacauan, Ares dan Scott mengertakkan gigi. Ini jelas taktik Lawel. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Kerajaan Overgearet dibuat dengan kekuatan grid dan otak Lawel. Kecerdasan Lawel diakui oleh seluruh dunia, dan itu sama dengan Ares dan Scott. Ares, sudah jelas, jika Lawel mengendarai celah antara kita dan keluarga kerajaan. Aku tahu, ini untuk memaksa aliansi. Apa, situasi saat ini disebabkan oleh Overgearet Guild? Memalukan. Jangan pernah terima aliansi. Seorang anggota staf kepala berteriak dengan gelisah, setelah mendengar percakapan antara Ares dan Scott. Secara khusus, wajah Luke sangat merah. Dia adalah orang yang bersaing dengan Kraugel. Dia bersikeras memburu Kraugel setelah level Kraugel diatur ulang. Dan sekarang, dia merasa geram pada Overgearet Guild. Setelah mengatasi ini dan mengambil kendali Kerajaan Belto, akankah kita langsung pergi ke Kerajaan Overgearet? Scott menenangkan Luke yang gelisah. Tidak, itu tidak mungkin.
Kita tidak bisa mengalahkan keluarga kerajaan, dengan kekuatan kita saat ini. Kerajaan Belto mungkin kecil, tapi level pasukan mereka sangat besar. Itu semua manfaat Ares. Sementara itu, tentara Ares telah membina sebuah milisi, dan organisasi militer yang sistematis untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga kerajaan Belto. Itu juga sarana membangun kekuatan untuk melawan kekaisaran. Sekarang, upaya masa lalu adalah racun terhadap mereka. Mereka sangat marah, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Terima proposal Overgeared Guild. Scott mulai membujuk Ares. Bukankah lebih baik mengkhawatirkan musuh di depan kita, daripada musuh di masa depan? Petik 2. Tentu saja Ares tahu ini. Tapi, dia tidak mau. Kebanggaannya terluka, saat bergerak sesuai dengan niat orang lain. Suatu hari, kamu akan membayar aib hari ini. Kesempatan akan datang, jika kamu mengendalikan kerajaan Belto dan menemukan stabilitas. Petik 2. Itu tidak bisa dimengerti. Di bawah persuasi Scott yang terus-menerus, Ares akhirnya membuat keputusan. Pertama, dia bukan seseorang yang akan membuat keputusan bodoh, karena kesombongannya. Aku akan menerima tawaran aliansi. Kerajaan Belto. Tentara kerajaan yang memasuki wilayah Ares dengan dibagi menjadi 8 cabang. Debu naik seperti badai dan jeritan tajam dari segala arah, menyebabkan Grid mengernyit di langit. Apakah belum ada jawaban? Grid mengamati tanah dan mengirim whisper yang tidak sabar. Sangat disesalkan menyaksikan warga NPC mati, tanpa bisa melakukan apa-apa. Lowell menjawab whisper Grid. Ares tidak punya pilihan, selain menerima tawaran kita. Kamu tidak perlu khawatir. Cepat atau lambat, jawaban akan datang. Itulah masalahnya. Lowell telah merancang situasi, sehingga tentara kerajaan menyerang wilayah Ares. Ares didorong ke tepi jurang dan harus menerima aliansi. Grid tidak menyukainya. Bisakah kita mempercayai jenis aliansi ini? Pertama-tama, kita tidak akan pernah bisa berteman dengan Ares. Ambisi mereka terlalu besar dan tidak bisa hidup berdampingan dengan kita. Sebenarnya, ini adalah hubungan bisnis jangka pendek. Tidak perlu mempertanyakan validitasnya. Namun demikian, melihat NPC yang tidak bersalah dibantai, adalah menyakitkan. Warga Duke Ares dibantai oleh pasukan kerajaan, tanpa memahami situasinya. Kerajaan Belto telah mendefinisikan semua penduduk Duke Ares sebagai kaki tangan Ares. Mereka tidak bisa mengabaikan risiko potensial. Setiap orang punya alasan sendiri. Grid menenangkan pikirannya, ketika Whisper Lowell tiba. Ares telah menerima aliansi. Namun, suatu kondisi terlampir. Mereka meminta Overgeared Guild untuk menghentikan 2 dari 8 pasukan tentara kerajaan. Hentikan mereka selama 3 hari, sampai kekuatan utama yang telah dikirim ke tempat lain, tiba. Bukankah ini omong kosong yang kita buat? Mereka ingin menguji keterampilan sekutu. Tidakkah kamu memberitahuku, untuk tidak mengekspos keterampilanku? Ya, berbahaya untuk mengekspos semua kekuatanmu kepada musuh potensial. Gunakan hanya keterampilan yang kamu tunjukkan selama Raid Belial. Senyum muncul di wajah Grid. Maka, aku akan menangani 2 cabang musuh. Tidak, kamu hanya perlu meraih pergelangan kaki mereka selama 3 hari. Yang mulia, Tuan. Aku curiga pada Ares sejak awal. Duke Vanish. Dia awalnya kekuatan terbesar di kerajaan Belto. Tapi dalam proses Ares yang muncul seperti komet dan naik ke posisi Duke, dia kehilangan banyak kekuatan. Keluarga kerajaan, para pejabat, dan rakyat. Semua orang menghargai Duke Ares lebih dari Duke Vanish. Duke Vanish hanya bisa menyaksikan Duke Ares memperluas pasukannya. Rasa kehilangan Duke Vanish sangat besar. Kekuatan yang ia dapat karena keluarganya yang setia kepada kerajaan Belto selama beberapa generasi, hilang. Meteor yang datang berguling dalam 1 hari. Tapi, hampir tidak mungkin baginya untuk mengendalikan Ares. Ares terlalu cakap. Bakat militernya begitu hebat, sehingga kekuatan militer kerajaan Belto yang lemah, tumbuh dengan pesat hanya dalam 3 tahun. Jika tidak ada kekaisaran di tengah, kerajaan Belto akan dapat memperluas kekuatannya dengan menargetkan kerajaan lain. Tidak masuk akal, jika orang sehebat itu setia pada kerajaan kecil seperti kita. Bahkan, Kekaisaran Sahara menginginkan bakat seperti itu. Lalu, mengapa Ares loyal kepada kerajaan Belto? Duke Vanish merasakan keraguan besar. Itu sebabnya, dia senang dengan berita yang datang beberapa hari yang lalu. Tujuan utama Duke Ares adalah melahap kerajaan Belto. Ada bukti yang dapat dipercaya, dalam laporan anonim. Itu adalah tren militer wilayah Ares. Pasukan yang dikerahkan oleh Duke Ares dapat maju ke ibu kota kapan saja. Selain itu, mereka mempraktikkan strategi perang di kota, yang menciptakan kembali struktur ibu kota. Itu adalah latihan militer yang dimaksudkan untuk mengendalikan ibu kota. Duke Vanish melaporkan hal ini kepada Raja. Dan Raja yang sangat marah karena kepercayaannya yang tinggi pada Duke Ares, memerintahkan Duke Vanish untuk segera menyerang wilayah Ares. Dia bahkan mendapat dukungan dari tentara kerajaan. Bisakah dia menghentikan 10.000 pasukan? Kekuatan keluarga kerajaan berbeda dalam dimensi. Mereka aktif dan tumbuh dalam perang melawan kekaisaran. Di sisi lain, Ares kehilangan banyak pasukan, dalam perang melawan kekaisaran. Sekarang,
dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan kerajaan. Kukuk, kuhahaha, hancurkan mereka. Bakar tanah yang diinjak Ares dan hancurkan semua fasilitas yang disentuh Ares. Hapus wilayah Ares dari peta. Wah! Duke Venice pusing dengan sukacita, ketika tentara kerajaan maju tanpa hambatan. Pasukan dibagi menjadi 8 pasukan untuk membakar semua wilayah Ares. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak, dia pikir mereka tidak bisa dihentikan.